Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dan di sini saya akan mempresentasikan tugas besar, yaitu ilmu apa yang saya dapat selama kuliah di Technopreneurship semester 3. Yang pertama yaitu konsep kewirausahaan berbasis IT. Kewirausahaan adalah segala hal yang berkaitan dengan usaha di mana individu dapat menciptakan terobosan baru dalam usahanya. Technopreneurship sama halnya dengan kewirausahaan. Bedanya di sini individu dapat memahami teknologi yang ada dan memanfaatkan teknologi tersebut ke dalam wirausahanya untuk menjalankan bisnis. Dalam konten yang intensif, technopreneurship bukanlah sebuah produk, melainkan sintesis yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan inovasi bagi masa depan yang baik, bangsa, negara, dan bahkan dunia. Menurut Bob Sadino, orang bodoh cenderung lebih bagus dalam memulai usaha dibandingkan orang pintar, karena orang bodoh tidak banyak hal peduli dengan apa yang akan mereka mulai. Mereka akan cenderung langsung untuk memulainya tanpa memikirkan banyak hal. Sedangkan orang pintar, mereka akan banyak memikirkan hal untuk memulainya. Jadi mereka akan cenderung lebih sulit untuk memulainya dan bahkan tidak memulai sama sekali. Lalu selanjutnya yaitu membangun pola pikir wirausaha. Wirausaha harus mempunyai pola pikir yang berfokus pada pelanggan, karena pada awalan berfokus pada pelanggan, saat membangun usaha akan terus kontinu seiring berjalannya waktu. Lalu selanjutnya seorang wirausahawan harus terobsesi dengan pelayanan pelanggan, karena pelayanan sangat berpengaruh terhadap pelanggan dan kemajuan usaha tersebut. Pola pikir yang harus ada dan diterapkan pada seorang wirausahawan adalah berani ambil risiko, kegagalan ada awal kesuksesan, hambatan menjadi tantangan, mencuri peluang baru, action oriented, disiplin, belajar terus-menerus, tak bahan belajar. Dengan semua pola pikir tersebut, wirausahawan bisa terus maju dan terus banting terhadap cobaan dan hambatan yang ada. Karena dalam membangun usaha sangat tidak mungkin akan berjalan lancar. Pasti akan ada banyak hambatan dan rintangan. Dengan menerapkannya pola pikir tersebut, wirausahawan akan bisa terus maju membangun usahanya. Lalu selanjutnya, mengenali peluang dan menciptakan ide bisnis. Seorang wirausahawan dapat memanfaatkan peluang dan melihat kebutuhan pasar dan tren yang terjadi saat ini. Bagi wirausahawan, peluang bersumber dari apa yang dibutuhkan individu, masyarakat, dan pasar saat ini. Dengan memanfaatkan peluang tersebut menjadi salah satu faktor keberhasilan dan melakukan usaha. Untuk memahami apa yang dibutuhkan masyarakat atau pasar, dibutuhkan sebuah analisis terhadap lingkungan usaha, sosial, politik, dan geografi. Untuk bisa menempatkan peluang tersebut, kita sebagai wirausahawan bisa mencari kebutuhan lewat media, lembaga, berita koran, atau teman, atau langsung terjun ke masyarakat dan pasar. Dengan begitu kita bisa mendapatkan informasi apa yang kita butuhkan. Cara melihat peluang adalah dengan lihat dari kehidupan diri sendiri, mencari tahu kebutuhan dari masyarakat, terus mengembangkan pengetahuan tentang apa yang terjadi saat ini, memulai dari hobi, bekerja sama, dan berbisnis dengan lainnya. Dan cobalah sesuatu yang baru dan jangan sampai meniru. Dalam strategi dan mengembangkan ide bisnis, banyak yang harus dilakukan supaya bisa berkembang. Seperti menciptakan hal baru dan berbeda bisa membuat kemajuan dalam usaha. Seperti contohnya, ketika di pasar kita melihat banyak warung yang sama, tentu kita tidak tahu mana yang enak dan tidak. Dengan kita membuat sesuatu yang berbeda, itu bisa menjadi opsi bagi orang-orang. Lalu menciptakan kebutuhan konsumen. Nyambung dengan yang tadi, ketika orang-orang bosan dengan yang ada, kita memenuhi kebutuhan mereka dengan menciptakan sesuatu yang baru. Lalu sebagai seorang wirausahawan, kita jangan cepat menyerah. Kita harus bisa memanfaatkan semua ide yang ada. Dengan memanfaatkan ide sekecil apapun itu bisa menjadi kemajuan bagi usaha kita. Belajar dari kekurangan pesaing sehingga kita bisa membuat kekurangan pesaing tersebut menjadi keunggulan di milik kita. Mengikuti tren yang ada, karena tren yang sangat cepat berganti dan menyerap ide dari setiap masalah orang-orang. Dengan begitu kita akan mendapatkan banyak ide dan solusi. Lalu selanjutnya adalah model bisnis startup. Beberapa model bisnis startup yang bisa menghasilkan uang diantaranya adalah
model harga dinami, seperti contohnya Gojek dan Tiket.com. Harga pemakaian Gojek tidak sama setiap waktu, ada perbedaan pada waktu-waktu tertentu seperti pada pagi, siang, sore, malam. Sedangkan Tiket.com harganya berbeda ketika dipengaruhi oleh musim atau season, karena diterapkan untuk memaksimalkan profit yang ada, didapat oleh startup, dan diterapkan di lintas sektor. Lalu yang kedua adalah model berlangganan atau subscribe, seperti contohnya Jurnal ID adalah software akuntansi online dengan laporan keuangan seperti neraca, keuangan, arus kas, laba rugi, dan lainnya. Tujuan Jurnal ID adalah untuk memudahkan pembukaan serta proses akuntansi pemilik bulannya dari para usernya. Model ini bertujuan untuk mengikat pelanggan dan periode tertentu, digunakan beriringan dengan model bisnis lainnya, seperti free trial, lalu kemudian pelangganan. Lalu yang ketiga adalah model bayar pra pemakaian, seperti contohnya Followbox. Dengan hal ini, user akan membayar ketika ingin menggunakan aplikasi tersebut. Seperti Followbox, user akan membayar 5 sesuai dengan jumlah halaman yang ingin dibacanya. Model ini dapat digunakan pada sektor transportasi dan hotel, di mana pengguna dapat membayar berdasarkan jumlah penggunaan atau jam mereka. Lalu yang keempat adalah model gamification, seperti contohnya Starbucks. Model ini menggunakan unsur-unsur permainan atau game ke dalam konteks penggunaan secara lebih luas, sehingga pengguna merasa lebih enjoy. Starbucks menyediakan badge for SKUs untuk beberapa lokasi tokonya, dan menyediakan diskon khusus bagi mereka yang berhasil menjadi mayor di lokasi tersebut. Lalu yang kelima adalah model bundling, seperti contohnya MSC Play. Model ini menggunakan strategi paket yang terdiri atas beberapa produksi yang dijual bersamaan, sehingga kesan yang didapatkan konsumen adalah bahwa mereka mendapatkan harga lebih murah. Lalu yang terakhir adalah model crowdsourcing, yaitu seperti contohnya freelancer.com. Seperti ini mencari searching dari masyarakat atau publik sehingga tidak perlu khawatir kekurangan sumber daya. Layanan yang diberikan umumnya berupa jasa yang dihargai dengan nilai tertentu. Startup ini mendapatkan margin komisi dari setiap layanan jasa yang berhasil dijual. Lalu yang selanjutnya yang kelima adalah membangun tim. Tim berguna untuk membangun usaha yang akan dibuat. Kita bisa mendapatkan tim dari mana saja, seperti dari teman, saudara, ataupun keluarga. Pada level tertinggi biasanya ada 6 anggota inti dalam sebuah tim, yaitu CEO, CTO, CFO, VP Sales, dan COO. Dalam membangun tim kerja yang solid dan efektif, kita harus membangun kepercayaan dengan rekan setim dan saling menghargai, agar kita bisa saling respect dan percaya dalam bekerja. Kita juga harus memfasilitasi setiap komunikasi dengan tim. Begitupun sebaliknya, agar tidak terjadi miskomunikasi yang mengakibatkan kegagalan atau hilangnya kepercayaan dengan sesama tim. Dalam tim juga bisa menambahkan sikap saling baik atau sense of belonging. Sesama tim bisa meningkatkan semangat dalam bekerja. Dan yang terakhir, harus mengkaji ulang performa kerja tim guna bisa mengetahui sejauh mana tim berkembang. Dari hal-hal yang harus kita lakukan di atas, ada juga beberapa kesalahan dan kepemimpinan tim yang baik. Salah dalam memimpin dan tidak memberikan motivasi. Kita sebagai pemimpin dalam sebuah tim harus meluangkan waktu dengan anggota guna bisa banyak berbicara dengan tim kita sendiri, menjalin hubungan yang baik agar tidak ada tekanan dalam tim. Kita juga harus membagikan tujuan kita pada tim agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, atau lebih bagus lagi mereka bisa memberikan kita saran. Lalu yang keenam adalah menciptakan produk. Hal pertama dalam menciptakan produk yaitu riset pasar, karena tidak mungkin dalam proses tersebut kita langsung menciptakan sebuah produk. Tentunya kita harus riset dulu ke pasar produk apa yang akan kita buat. Dengan melakukan riset pasar, kita dapat mengetahui banyak hal seperti produk yang kita buat apakah lokal ataupun dunia. Kita bisa menentukan dari awal, lalu menganalisis kompetitor. Dengan menganalisis kompetitor bisa menjadi tahu apa produk yang kita sudah buat ada kompetitornya atau belum. Kalau sudah, kita bisa ganti pasar ke market lain agar memudahkan kita sebagai startup untuk menariskan produk kita di awal perilisan. Lalu kita harus mempertimbangkan keuntungan. Dengan menganalisis keuntungan, kita bisa mempersiapkan budget yang akan dipakai dan profit yang akan didapat agar tidak terjadi kerugian. Lalu selanjutnya dalam pengembangan produk, tentu sebagai startup dan sempurna, pasti produk yang dihasilkan masih ada kekurangan. Kita sebagai startup harus menggunakan validated learning, yaitu belajar dari customer. Dengan mendengarkan saran dan kritik mereka dari customer, kita akan tahu hal yang harus dilakukan selanjutnya untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Lalu selanjutnya peluncuran produk. Ketika produk kita sudah jadi, alangkah baiknya segera mempercepat perilisan produk. Dengan mempercepat perilisan produk, kita akan mengetahui bagaimana kesan pertama dalam perilisan produk. Dengan mempercepat perilisan produk, kita akan dapat market share dan cepat dibandingkan dengan kompetitor lain.
dan kesalahan-kesalahan kecil yang ada bisa langsung diperbaiki dengan cepat. Lalu selanjutnya yang ketujuh adalah penulisan bisnis plan. Bisnis plan bertujuan untuk pengambilan keputusan terhadap masalah yang terjadi selama berjalannya bisnis. Cara membuat bisnis plan yaitu eksekutif yang pertama yaitu executive summary, yaitu menjelaskan secara garis besar tentang tujuan dan sasaran perusahaan dengan singkat. Lalu selanjutnya adalah latar belakang, menjelaskan tentang landasan berdirinya sebuah ide bisnis, latar belakang berisi masalah dan solusi untuk masalah. Lalu yang selanjutnya adalah menjelaskan tentang landasan berdirinya sebuah ide bisnis, latar berisi masalah dan solusi untuk masalah, menjelaskan tentang landasan berdirinya sebuah ide bisnis, latar belakang berisi masalah dan solusi untuk masalah. Lalu yang selanjutnya adalah visi dan misi. Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Misi merupakan cara yang digunakan perusahaan dalam menciptakan visi perusahaan. Tujuan dan manfaat. Tujuan adalah hal yang ingin dicapai dari produk yang dibuat berkaitan dengan masalah yang terjadi, manfaat dampak dari tercapainya tujuan. Lalu yang selanjutnya adalah rencana produksi dan operasional. Rencana produksi dan operasional. Lalu selanjutnya adalah rencana sumber daya manusia. Lalu selanjutnya adalah kita perlu rencana sumber daya manusia. Kita perlu menganalisis pemasaran dan distribusi produk dalam perencanaan bisnis seperti target pasar, tren pasar, dan positioning yang sedang berkembang, termasuk strategi pemasaran. Lalu selanjutnya adalah competitor analysis. Dan lalu selanjutnya adalah rencana keuangan, yaitu melihat pertumbuhan pasar terkait dengan produk layanan. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu masalah, solusi, dampak yang kita harus bisa selesaikan. Dan ini bisa juga dengan menggunakan bisnis model Canvas atau BMC. Lalu selanjutnya yang kedelapan adalah manajemen pemasaran. Marketing adalah serangkaian proses, perencanaan, analisis, dan pelaksanaan tentang pemasaran yang menghasilkan strategi pemasaran sehingga suatu produk bisa sampai ke pembeli. Fungsi manajemen marketing adalah pendistribusian, jual beli, penyediaan saran, melakukan riset, dan pemrosesan. Lalu konsep manajemen marketing adalah manajemen produksi, yang kedua konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran sosial. Lalu yang kesembilan adalah manajemen keuangan. Beberapa hal yang harus diketahui terkait manajemen keuangan di startup yaitu laporan keuangan. Dibuat agar kita dapat mengetahui secara persis bagaimana posisi keuangan dan kinerja dari perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Tujuannya untuk mengetahui posisi keuangan dan membuat neraca, dan untuk mengetahui kinerja organisasi dan satu periode dengan membuat laporan laba rugi, laba arus, dan laporan perubahan model. Lalu selanjutnya yang kedua adalah rasio dan finansial, analisis finansial. Sebagai startup setidaknya ada 7 rasio finansial kunci yang perlu diketahui, yaitu working capital ratio adalah model kerja bersih. Lalu yang kedua adalah debt to equity ratio atau DR adalah rasio hutang terhadap ekuiti atau rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Lalu yang ketiga adalah gross profit margin ratio atau merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atau penjualan bersih. Lalu yang keempat adalah net profit margin ratio, merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur persentase keuntungan bersih pada suatu perusahaan terhadap penjualan bersihnya. Yang kelima adalah account receivable turnover ratio, yaitu bagi perusahaan sangat penting untuk mengetahui tingginya peraturan piutang. Yang keenam adalah return of investment ratio, yaitu merupakan salah satu unsur dari rasio portabilitas, di mana rasio itu menjadi satu acuan perusahaan dalam membangun keputusan. Yang ketujuh adalah return of equity ratio, merupakan satu variabel yang terpenting untuk dilihat investor sebelum melakukan berinvestasi dalam suatu perusahaan. Lalu yang ketiga adalah cash flow. Dan capital budgeting menentukan keberlangsungan bisnis atau startup, manajemen cash flow yang baik untuk diperlukan. Lalu yang keempat adalah cost volume profit analysis, merupakan model yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen dan menentukan unit yang harus dijual untuk mencapai laba yang diinginkan. Lalu yang terakhir, yang ke-10 adalah aspek legal dan etika bisnis. Peraturan perundang-undang yang terkait dengan hukum bisnis di Indonesia ada banyak. Lalu hal yang dibutuhkan ketika akan membuat PT adalah nama perusahaan, bidang usaha yang digeluti, nama-nama pemilik modal, terus klasifikasi usaha, persentase kepemilikan modal, nama direktur utama atau direktur, kopi KTP pemilik modal, kartu keluarga, NPWP direktur utama atau direktur, foto direktur atau direktur utama, surat keterangan domisili, bukti surat
kepemilikan tempat usaha dan PBB atau bukti sewa penyepat tempat usaha. Lalu yang selanjutnya adalah nomor telepon perusahaan, dan yang terakhir adalah dana alokasi tempat usaha. Etika bisnis adalah aturan yang tidak tertulis tentang benar atau tidaknya dalam menjalankan suatu bisnis yang mencakup segala aspek kegiatan bisnis, baik itu individu, perusahaan, atau masyarakat. Tujuan akhir dari etika bisnis adalah tentu melibatkan keberlangsungan perusahaan. Dalam jangka pendek, perusahaan dengan etika yang baik akan mendapatkan nilai dan pandangan positif sehingga dianggap dipercaya. Manfaat etika dalam berbisnis adalah untuk pengendalian diri, pengembangan jati diri, suasana persaingan sehat, sikap saling percaya, kepentingan bersama, kenyamanan dalam berbisnis. Jadi untuk selanjutnya, dan udah, terima kasih. Jadi mungkin cukup itu yang bisa saya pelajari dari mata kuliah Technopreneurship semester 3 ini, dan terima kasih.